Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ketemu lagi ya di hari pertama di semester 2 ini. Nah, pada pelajaran pertama tematik kelas 3 ini kita akan belajar mengenai keadaan cuaca. Nah, untuk tema di sini tema 5 ya, subtema 1. Oke. Di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, anak-anak mampu menyebutkan pengertian cuaca. Lalu yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan unsur-unsur yang membentuk cuaca. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan jenis dan ciri-ciri dari cuaca yang akan kita pelajari. Nah, jika kalian memperhatikan, mungkin sekarang cuacanya seperti apa ya? Oke, nah untuk cuaca hari ini mungkin pagi ini semoga cerah ya sampai ke siang hari. Nah, karena kemarin kita sudah hujan ya. Nah, namun cuaca ini akan berubah-ubah. Kenapa? Karena cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah tergantung unsur atau keadaan yang mempengaruhinya dan dalam jangka waktu yang berbeda pula. Sebagai contohnya, keadaan cuaca antara pagi, siang, dan malam hari akan berbeda. Pagi hari udara lebih terasa sejuk dan hangat, sementara siang akan terasa lebih panas dan malam hari udara akan menjadi gelap dan lebih dingin. Ya. Nah, bisa jadi ya anak-anak, sekarang kita pagi ini cuacanya cerah, namun mungkin di daerah saudara anak-anak atau nenek yang di rumah cuacanya berbeda, bisa jadi sedang hujan ya. Nah, kenapa? Karena tergantung cuaca itu tergantung dari keadaan udara di daerahnya masing-masing. Nah, di sini ada ilmu yang mempelajari keadaan cuaca yang disebut meteorologi. Nah, di Indonesia sendiri mempunyai lembaga pemerintahan yang tugasnya mengamati cuaca, mengamati perubahan cuaca dan iklim, dan lain sebagainya, juga melaporkan keadaan cuaca di negara Indonesia. Nah, lembaga ini dinamakan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa cuaca yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, cuacanya cerah. Cuaca cerah ini didukung dengan udara yang terasa kering karena sedikit uap yang ada di udara, uap air ya. Sinar matahari terasa terik karena tidak ada awan. Suhu udara saat cuaca cerah tidak terlalu tinggi, terutama pada malam hari. Cuaca cerah biasanya merupakan tanda tidak ada hujan. Cuaca cerah hampir sama dengan cuaca panas, namun ketika cuaca panas akan terasa lebih terik cahaya mataharinya dan terasa membakar kulit. Nah, simbolnya seperti ini, matahari aja. Nah, biasanya kegiatan yang dilakukan anak-anak ataupun bunda di rumah ketika cuaca cerah banyak ya. Seperti kegiatannya bermain di luar ruangan, seperti di halaman rumah. Ataupun bunda yang memanfaatkan cuaca cerah ini untuk menjemur pakaian. Lalu cuaca berawan. Cuaca berawan ini ditandai dengan tertutupnya awan sehingga suhu udara tidak terasa panas. Beberapa awan akan berkumpul dan membentuk awan besar. Namun jika cuacanya terlalu lama dalam kondisi ini kemungkinan akan menjadi awan mendung dan berpotensi turun hujan. Nah, simbolnya seperti ini ya, ada awan yang ada matahari yang ditutupi awan. Biasanya udaranya terasa lebih hangat ya. Oke, yang selanjutnya ada cuaca mendung. Cuaca mendung ini, langit akan cenderung berwarna gelap dan tidak terlihat matahari, sehingga awan pun akan semakin gelap. Dan ini sebagai salah satu ciri yang akan terjadinya hujan. Contohnya simbolnya seperti ini ya. Ada awan
dan warnanya gelap ya, atau lama-lama menjadi hitam. Nah, apabila cuaca mendung yang tadi lama-lama akan terjadi cuaca hujan dengan ciri-ciri langit semakin gelap, matahari tertutup awan mendungnya yang tadi, suhu udara akan terasa lebih dingin. Sehingga kalian lebih enak menggunakan jaket. Butiran air berjatuhan turun dari awan. Dan apabila cuaca semakin buruk, nih ya anak-anak, akan berpotensi munculnya petir. Jika kita melihat simbolnya cuaca hujan seperti ini ya, ada awan dan ada titik-titik airnya. Biasanya anak-anak memakai payung dan jas hujan ketika cuaca hujan untuk melindungi diri sendiri dari hujan. Oke. Nah, yang ini merupakan simbol dengan cuaca yang dengan petir ya. Namun ketika cuaca ini anak-anak diharapkan tidak keluar rumah ya, karena karena petir ini mengandung aliran listrik ya dan berbahaya. Oke, selanjutnya ada cuaca dingin. Nah, di Indonesia suhu udara menjadi rendah. Tingginya kelembaban udara dan angin bertiup dengan kencang. Cuaca dingin ini di beberapa negara disebut dengan cuaca salju ya, atau udah musim salju. Namun, Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis sehingga di Indonesia tidak akan turun salju. Kecuali ada beberapa fenomena ya, turun salju di puncak Gunung Jaya Wijaya karena itu tingginya gunung itu sangat tinggi sekali dari permukaan air. Sehingga suhu udara di puncak gunung lebih terasa sangat dingin ya, sehingga turun salju. Nah, simbol salju ini, simbol cuaca dingin ini seperti awan dan ada titik-titik saljunya. Titik-titik salju ini merupakan titik air yang membeku menjadi titik-titik butiran-butiran salju karena udaranya sangat dingin ya. Nah, biasanya ini terjadi di negara yang memiliki 4 musim. Nah, biasanya anak-anak di sana lebih sering bermain salju ketika udara dingin seperti ini ya. Nah, dari beberapa cuaca yang kita pelajari, ternyata ada beberapa unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca. Di antaranya sinar matahari, lalu suhu udara, kemudian tekanan udara, dan yang keempat keadaan angin. Lalu curah hujan pun mempengaruhi keadaan cuaca. Dan yang terakhir merupakan keadaan awan. Nah, setelah kita mempelajari cuaca-cuaca yang tadi, sekarang kita akan menuliskan informasi mengenai cuaca. Contohnya apa ya? Seperti ini. Oke, langit tampak cerah dan awan yang terlihat sedikit. Udara terasa lebih hangat dan sangat cocok untuk berjemur. Coba kira-kira ini jawabannya apa ya? Disimpan dulu. Selanjutnya, oke. Udara terasa semakin dingin, awan terlihat lebih gelap, dan angin pun semakin terasa dingin sehingga jaket lebih sering dipakai untuk menghangatkan badan. Nah, dari dua kalimat ini, apakah sudah bisa ditebak udaranya seperti apa? Oke, kita jawab bersama-sama ya. Yang kalimat pertama merupakan, ya benar, dengan cuaca cerah. Dan yang kedua, apa ya? Benar sekali, cuacanya mendung. Baik anak-anak, materi untuk hari ini telah selesai ya. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Yang pertama, cuaca berlangsung pada wilayah tertentu dan terjadi dalam waktu yang singkat serta cepat berubah. Karena cuaca dipengaruhi oleh keadaan atau unsur-unsur yang mempengaruhinya. Lalu, cuaca yang berubah mempengaruhi kegiatan yang dilakukan manusia, seperti ketika cuaca cerah lebih banyak dimanfaatkan untuk berjemur atau menjemur pakaian, menjemur ikan, dan kegiatan yang lebih outdoor ya.
Kemudian, jika cuacanya hujan, maka kegiatan manusianya akan berubah pula. Seperti kegiatannya akan dibatasi di dalam ruangan saja, ataupun memakai jas hujan dan eh, payung untuk melindungi tubuh. Nah, mungkin materi ini hanya sampai ini ya anak-anak ya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, apalagi di cuaca yang tidak tentu seperti ini. Semangat belajar walaupun kita masih home learning. Dan Ibu pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.